Bismillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta ketua takmir Masjid Al-Hikmah dan pimpinan ranting Muhammadiyah Banyumanik yang insya Allah semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberkahi, dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, bersama orang-orang baik, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap aktivitas yang kita lakukan diawali bangun tidur, lalu beraktivitas di pagi hari sampai sore hari, dan di malam harinya kita istirahat kembali. Tentu itu semuanya tidak akan pernah lepas dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu banyak manusia yang ingkar atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tak ada satupun di antara manusia yang sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya, melimpahkannya kepada revolusioner kehidupan kita, pendobrak kebatilan dunia, baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang minadz dzulumati ila nur. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Takmir Bapak Sukamdo bahwa program-program yang sangat luar biasa. Ternyata di Masjid Al-Hikmah ini ada programnya CSR. Apa itu CSR? Kalau di perusahaan itu Corporate Social Responsibility. Maka di masjid ini ada CSR-nya. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya sahabat dalam pandangan Allah adalah mereka-mereka yang baik terhadap sahabatnya. Dan sebaik-baiknya tetangga menurut Allah adalah mereka-mereka yang baik terhadap tetangganya. Itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu jangan sampai seperti apa yang terjadi di Kendal, bahwa ada satu keluarga meninggal, sudah tidak makan selama 24 hari, ternyata tetangganya tidak ada yang tahu bahwa dalam satu keluarga itu sudah tidak makan selama 24 hari. Tapi apa yang kemudian terjadi? Meninggal, dan kemudian meninggal mayatnya sudah dalam keadaan tidak busuk dan lain sebagainya. Siapa sesungguhnya yang berdosa? Maka yang berdosa adalah tetangga-tetangga sebelahnya yang tidak peduli seperti itu. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam Islam begitu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang pergaulan sosial. Ada hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Bahkan Abu Dzar Ar-Ghifari mengatakan, kalau idza tatbakhu marakah, jika kalian itu masak sayuran, fa'akthir ma'ah, maka perbanyaklah airnya. Perbanyaklah airnya. Agar apa? Agar sayuran yang kita masak itu bisa dibagi dengan tetangga sebelah. Jadi jangan sampai kemudian tetangga ini hanya mencium aromanya saja yang kita masak. Itulah Islam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian di dalam surah Al-Baqarah ayat 112 yang sebelumnya ada ayat 111, yang ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa yang bisa selamat dan masuk surga dan bahagia adalah orang-orang Yahudi. Ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa hudan aw nasara. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berkata bahwa yang bisa masuk surga itu hanya golongan Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkanlah kalau kalian benar. Lalu kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah. Tidak demikian, bahwa orang yang selamat, orang yang bahagia itu adalah mereka-mereka yang memasrahkan hidupnya kepada Allah secara totalitas. Wa huwa muhsinun, lalu kemudian dia berbuat baik. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang-orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbuat baik itu, falahu ajruhu, dia akan mendapatkan kesejahteraan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pun sedikit pun bagi orang-orang yang senantiasa memasrahkan hidupnya kepada Allah dan juga berbuat baik. Walahum yahzanun, dan mereka tidak memiliki rasa kesedihan. Maka di dalam Al-Quran orang-orang yang berbuat baik itu sebagaimana Allah lukiskan di dalam surah Ali Imran ayat 133. Siapakah yang dikatakan sebagai muhsinun? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu adalah salah satu di antaranya orang-orang yang senantiasa menginfakkan, menafkahkan, mendistribusikan harta yang dimilikinya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Di dalam surah Al-Anfal juga Allah tegaskan, orang-orang beriman ciri-cirinya itu, ya, ciri-cirinya di dalam surah Al-Anfal itu ada 3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang-orang mumin yang sebenarnya itu, kata Allah di dalam surah Al-Anfal itu, mereka-mereka yang apabila disebutkan nama Allah, ya, disebutkan nama Allah, lantas kemudian bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kemudian tersentuh hatinya. Selanjutnya
Mereka-mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah, selain bertawakal kepada Allah, mereka-mereka yang senantiasa menegakkan sholat dan menafkahkan rezeki apa yang sudah Allah berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukmin yang sebenarnya, dan dia akan mendapatkan ampunan di yaumul qiyamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita pada kesempatan ini the power of sedekah. Apa sih kekuatan dari sedekah itu? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Bahwa sedekah itu bisa menghindari diri kita dari yang namanya bala. Nah, apa itu sedekah? Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan sedekah adalah apa saja yang dikeluarkan manusia dari hartanya dalam rangka taqarrub seperti zakat. Tapi sedekah pada asalnya adalah untuk infak yang sukarela, sunnah, sedangkan zakat untuk infak yang wajib. Jadi sedekah itu amalan yang kita lakukan ya, yang sifatnya sunnah. Tetapi amalan yang sifatnya sunnah bisa mengantarkan diri kita menuju surga. Maka di dalam Al-Quran itu surah Al-Kahfi, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal soleh. Jenengan ingin berjumpa dengan Allah, Bapak Ibu? Ingin tidak? Pertanyaannya, perjumpaan kita dengan Allah harus melalui kematian apa tidak? Harus melalui kematian apa tidak? Perjumpaan kita dengan Allah tidak harus melalui kematian. Perjumpaan kita dengan Allah bisa dilakukan dengan cara beramal soleh. Bagaimana beramal soleh? Beramal soleh itu apapun amal soleh yang kita lakukan, termasuk ini infak, ya, menafkahkan harta kita di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, itulah media kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedekah 1.000 tapi ikhlas. Buat apa sedekah 1.000 tapi tidak ikhlas? Lebih baik 100.000, 200.000, 1 juta tapi ikhlas. Sedekah 1.000 minta diumumkan di masjid, tolong diumumkan saya sedekah 1.000 ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu menyalahi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kau batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit lagi menyakitkan. Oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini menjadi simpanan yang tak akan lenyap. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika hamba Allah berkata, yang mana hartaku, yang mana hartaku, sesungguhnya baginya 3 macam harta. Apa yang dia makan lalu lenyap, apa yang dia pakai lalu lusuh, dan apa yang dia infakkan tapi akan tetap tersimpan. Apa saja selain itu akan lenyap dan meninggalkan manusia. Maka sedekah ini akan abadi. Panjenengan tahu yang namanya Bill Gates? Pernah dengar Bill Gates? Ownernya Microsoft? Pernah dengar yang namanya pendiri Honda, Soichiro? Pendiri Honda Soichiro, atau pendiri apa namanya Ponari Pocari ya, pendiri Pocari. Nah, Bill Gates dan Soichiro, Bill Gates adalah pemilik Microsoft dan kemudian Soichiro adalah pendiri Honda. Bill Gates itu memberikan CSR, ya, Corporate Social Responsibility, dari apa yang dia dapatkan itu sebesar 60% dari kekayaannya. Bill Gates, seorang Bill Gates. Mereka istilahkan dengan filantropi. Ya.
Orang barat itu mengenal istilah dengan filantropi, tapi Islam punya konsep yaitu zis, zakat, infak, dan sodakoh. Lebih dari itu. Soichiro, ya, sebagai pendiri Honda, berapa triliun kekayaannya kalau dihitungkan. Soichiro membuat membuat wasiat, setiap kekayaan yang saya miliki dari hasil, ya, royalti saya dari Honda ini akan saya sumbangkan untuk warga Jepang. Jadi Soichiro tidak mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Soichiro justru mewariskan kekayaannya untuk rakyat Jepang. Dan mengalir terus sampai sekarang. Itu seorang Soichiro. Nah, oleh sebab itu terlebih lagi di dalam Islam. Ya, bahwa di antara ciri orang beragama baik itu kata Glock dan Stark di dalam bukunya The Nature of Religious Commitment. Tanda-tanda seseorang itu memiliki komitmen beragama ada 5. Pertama, memiliki yang namanya yang disebut dengan belief, keimanan yang baik. Yang kedua, memiliki yang namanya knowledge, memiliki pengetahuan yang baik terhadap agamanya. Yang ketiga, memiliki yang namanya yaitu mempraktekkan agama dalam kehidupannya. Dan yang keempat, tanda seseorang memiliki komitmen beragama itu dia mengalami apa yang dipraktekkan dalam kehidupannya. Dan yang kelima, ciri di antara seseorang itu memiliki komitmen beragama yaitu ada konsekuensi-konsekuensi dari hasil apa yang dia lakukan. Maka di dalam Islam pun begitu. Jika akidah seseorang itu baik, keyakinannya baik, akan berdampak kepada yang namanya ibadah. Jika akidah dan ibadahnya baik, maka akan berdampak kepada yang namanya akhlak. Maka itulah yang disebut dengan ihsan tadi, berbuat baik. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Kalaupun kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Maka harta yang kita infakkan itu tidak akan pernah lenyap. Panjenengan menginfakkan ataupun memberikan sumbangan untuk masjid karpet. Karpet itu kemudian dipakai sujud ini oleh semua orang yang sholat di sini, maka pahalanya mengalir kepada orang yang menafkahkan, memberikan sumbangan karpet kepada dari orang yang senantiasa sholat dan sujud di masjid ini. Panjenengan menolong tetangga, ya, memberikan donasi kepada tetangga, lantas kemudian tetangga yang tidak sanggup untuk membayar SPP 1 bulan dia 100.000, berarti panjenengan sudah menghidupkan kehidupan. Dalam surah Al-Maidah, siapa yang membunuh 1 jiwa, maka seakan-akan telah membunuh seluruhnya. Siapa yang menghidupkan 1 jiwa, maka seakan-akan telah menghidupkan seluruhnya. Maka itulah yang menyebabkan orang-orang barat itu masuk Islam gara-gara ayat ini di dalam surah Al-Maidah. Ternyata Islam itu tidak seperti yang mereka dengar, mereka pahami dari media. Mereka buka surah Al-Maidah dengan ayat barang siapa yang membunuh 1 jiwa, maka seakan-akan telah membunuh semuanya. Dan barang siapa yang menghidupkan 1 jiwa, maka seakan-akan telah menghidupkan semuanya. Sama dengan kita, barang siapa di antara kita yang memudahkan orang yang sedang dalam keadaan sulit, kelak kemudian di akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hamba Allah berkata, yang mana hartaku, sesungguhnya baginya 3 macam harta. Apa yang dia makan akan lenyap. Betul apa tidak? Ibu bapak, yang kita makan akan lenyap. Jadi sampah, nggih? Jadi sampah, nggih? Kemudian juga apa yang dia pakai akan lusuh. Lusuh tidak pakaian yang kita pakai? Lusuh tidak? Lusuh. Sebagaimana kemudian Nabi mengatakan terkait dengan teori iman.
Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu akan lusuh kama yukhlaqu fi thawbi, sebagaimana lusuhnya baju. Nah, maka baju itu akan lusuh. Baju baru apapun berapapun harganya akan lusuh, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita infakkan akan tetap tersimpan kelak kemudian di yaumul qiyamah. Maka infak ini ada investasi masa depan. Tidak lihat jumlahnya. Berapapun yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita ikhlas memberikannya, itu akan menjadi investasi kita di masa yang akan datang. Yang kedua, dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang bersedekah dengan yang baik-baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, kecuali Allah yang Maha Pengasih akan mengambilnya dengan tangan kanannya, meski hanya sebutir kurma. Sebutir kurma itu akan bertumbuh di telapak tangan Allah sehingga menjadi lebih besar dari gunung. Itu sebagaimana salah seorang kamu memelihara anak kuda atau anak untanya. Bertambah berlipat ganda. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu jatuh miskin, ibu bapak. Tidak ada ceritanya orang bersedekah itu gara-gara memberi kemudian jatuh miskin. Tidak ada. Karena orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Hartanya penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Ya, kebaikan dalam kehidupannya, ketenangannya akan semakin dapat, kedamaiannya akan semakin ada dalam dirinya. Sebagaimana tadi yang saya sitir di dalam surah Al-Baqarah ayat 112, bahwa orang yang berbuat baik itu falahu ajruhu, maka dia akan bahagia, dia akan sejahtera. Ya, akan sejahtera. Syaratnya apa tadi? Syaratnya memasrahkan hidupnya kepada Allah, ya, dan berbuat baik. Maka orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah dan berbuat baik, dan di antara berbuat baik itu adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dara, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, dia tidak akan pernah merasa takut, maka artinya dia akan senantiasa mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Walahum yahzanun, dia juga tidak akan bersedih. Artinya apa? Dia akan senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dia senantiasa berbuat baik dan memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak itu didoakan oleh malaikat mendapat gantinya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun bagi hamba-hamba Allah kecuali pada harinya akan didatangi dua malaikat. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Ya. Memberi itu lebih susah atau lebih mudah daripada menahan? Mana? Memberi lebih mudah daripada menahan, atau menahan lebih susah? Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa dua malaikat itu, yang satu malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Yang satu kemudian berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Maka ada dua yang kemudian bagi orang yang pelit tentu akan diberikan doa, ataupun malaikat berkata, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Sebagaimana Korun, panjenengan tahu Korun? Korun ya, di Indonesia terkenal dengan harta karun. Nah, itu asal mulanya dari Korun kan begitu. Korun
ketika dalam keadaan kismin, dalam keadaan sempit, minta kepada Allah agar diberikan kekayaan. Lalu Allah limpahkan kepada Qarun kekayaan yang sangat luar biasa, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika kemudian Allah limpahkan kekayaan kepada Qarun, justru Qarun durhaka kepada Allah. Ya, tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Maka oleh sebab itu, setiap harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain di balik harta yang kita miliki. Maka agar kita didoakan oleh malaikat dengan doa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya, maka tentu setiap harta yang kita miliki haruslah kemudian didistribusikan kepada orang yang memerlukan. Berapapun, mau 1.000, 2.000, 3.000, yang penting ikhlas. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya infak itu mengobati penyakit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, obatilah sakitmu dengan sedekah, bentengilah harta bendamu dengan zakat, bersiaplah menghadapi cobaan dengan doa. Jadi yang pertama, obatilah sakitmu dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa menjadi obat. Maka di masyarakat kita, ya, budaya Jawa itu kan sangat luar biasa luhur ya. Ada orang sehabis sakit lalu kemudian bersedekah. Ini mengamalkan hadis Nabi. Mengamalkan hadis Nabi. Budaya Jawa kan begitu ya. Sangat luhur sekali budaya Jawa itu. Yang harus kita pelihara itu. Dan ternyata mengamalkan hadis Nabi. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Ada orang sedang dalam keadaan sakit atau sudah sembuh dari penyakitnya, lantas kemudian mengirimkan berkat ke tetangga-tetangganya. Apa ini Bu? Alhamdulillah putra saya sudah sembuh dari sakitnya. Lantas kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan dan memulihkan kesehatannya selamanya. Seperti itu. Itulah. Maka dengan kita sedekah akan menjadi obat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zakat akan menjadi benteng, dan kemudian ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita sudah memiliki yang namanya investasi dan kemudian diikuti dengan doa. Kemudian Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu mendinginkan panasnya alam kubur. Panasnya alam kubur. Di antara kita belum pernah merasakan alam kubur, nggih? Belum ada Pak ya? Belum ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat di bawah bayang-bayang sedekahnya. Nih, jadi orang mukmin akan berlindung di bawah sedekahnya. Investasi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman-teman dari lazismu ataupun kemudian dari takmir dan lain sebagainya, ya, yang mewadahi, yang memfasilitasi, tentu nanti katut yang namanya pahala. Kenapa di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melaksanakan menyebarkan kebaikan-kebaikan, maka kemudian falahu ajruha man amila biha, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang menginisiasi pertama kali. Ya, lantas kemudian diinisiasi, diikuti, di follow up, ditindaklanjuti oleh orang-orang yang lain, maka pahalanya seperti bisnis multi level marketing. Nah, MW ya, MW apa? Tiansi kan itu ya, masih ada apa tidak itu ya? Mengalir seperti itu. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang sedekah dari satu keluarga mewakafkan tanah, lantas kemudian keluarganya menyetujui, itu pahalanya mengalir juga kepada keluarganya.
Nah, oleh sebab itu, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedekah itu bisa mendinginkan panasnya alam kubur, sebagaimana Nabi mengatakan, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung pada hari kiamat di bawah bayang-bayang sedekahnya. Walaupun kemudian Nabi mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maksudnya apa? Panjenengan itu juga tersenyum adalah sedekah. Bertemu dengan orang lain menyapa tersenyum itu adalah sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan itu adalah sedekah. Ya, tetapi sedekah yang paling utama adalah menafkahkan harta yang kita miliki dalam rangka membantu orang lain. Itulah yang paling utama. Sekalipun tadi setiap amal kebaikan itu adalah sedekah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup 70 pintu keburukan. Sabda Nabi, sedekah dapat menutup 70 pintu keburukan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Bahwa dengan sedekah bisa menutup 70 pintu keburukan. Keburukan apa saja yang ada dalam diri kita. Ya. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dengan catatan sedekah yang kita lakukan itu berangkat dari keikhlasan. Bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena berangkat dari kesombongan. Kalau berangkat dari kesombongan berarti tidak ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Maka orang ikhlas itu kan akan senantiasa mengikrarkan dirinya, la ma'buda illallah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Maka sedekah pun harus karena Allah. Kenapa? Ibadah. Wala maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Wala matluba illallah, tidak ada yang patut diminta kecuali kepada Allah. Nah, ibu bapak, kemudian memadamkan murka Allah sedekah itu. Sabda Nabi, silaturahmi dapat menambah umur dan sedekah secara rahasia dapat memadamkan murka Allah. Ya. Maka kalau di antara tetangga kita ini saling peduli ibu bapak, insya Allah kehidupan ini akan rukun. Tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Masyarakatnya rukun, peduli, saling membantu, ada ta'awun di dalamnya. Ya, huru-hara tidak ada. Nah, oleh sebab itu, tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Siapa yang pertama kali membantu ketika kita mendapatkan masalah? Apa keluarga kita yang jauh? Tidak, pasti tetangga kita. Maka takmir al-hikmah, Masjid al-hikmah itu luar biasa ini. Memfasilitasi, menginisiasi, bekerja sama dengan PRM, Lazismu, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengantarkan kita semuanya menuju surga melalui apa? Sedekah. Ya, melalui sedekah. Kenapa? Tadi sudah dijabarkan. Dan ini kemudian bahwa sedekah itu bisa memadamkan murka Allah. Murka Allah seperti apa? Kalau terjadi di masyarakat huru-hara, banyak orang miskin yang kemudian terjadi apa pertentangan, permusuhan akibat apa? Kekurangan makan. Karena tidak mampu dan lain sebagainya, sehingga kejahatan itu meningkat. Maka dengan kita peduli satu sama lain, bisa memberikan bantuan, lalu kemudian kita donasi. Ada tetangga kita yang belum sanggup membayar SPP, maka tetangganya kemudian membantu dan lain sebagainya. Maka kemudian permusuhan, kemudian keributan, kejahatan dapat hilang, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai 5:30 ya. Satu lagi ya. Menghapus berbagai cobaan.
Sabda Nabi Muhammad SAW, cobaan yang menimpa seorang laki-laki dalam urusan istrinya, hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya akan dapat dihapuskan dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini cobaan yang menimpa seorang laki-laki dalam urusan istrinya, hartanya. Disebutkan ini laki-laki, Bapak Ibu. Biasanya laki-laki itu kalau sudah punya uang banyak, ya, godaannya apa? Perempuan. Maka panjenengan bisa lihat, seorang suami yang baik itu dalam kehidupannya ketika dia kerja pasti menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Ya, menghasilkan apa yang dia miliki, apa hasil kerjanya dia jadikan rumah. Lalu kemudian anak, istrinya kemudian berkecukupan. Tapi kalau seorang suami dia bekerja padahal gajinya banyak, tidak menghasilkan apa-apa, maka alamat bahwa seorang suami itu menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja hartanya, gajinya digunakan untuk main perempuan. Bisa kelihatan kok. Bisa kelihatan. Maka Nabi mengatakan, cobaan yang menimpa seorang laki-laki dalam urusan istrinya adalah hartanya, dirinya, anaknya, dan tetangganya akan dapat dihapuskan dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu lagi, menolak su'ul khatimah. Nah ini, ibu bapak dengan sedekah, jangan sampai kita, dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya sedekah dapat memadamkan murka Allah dan dapat menolak su'ul khatimah, mati dalam keburukan. Maka agar kita terhindar dari yang namanya mati dalam keadaan buruk, ya, salah satu diantaranya dengan senantiasa bersedekah. Selain itu kemudian kita senantiasa berkawan dengan orang-orang baik, berkawan dengan ahlul masjid, berkawan dengan teman-teman yang memiliki semangat untuk menuju riyadul jannah, taman surga. Apa taman surga itu? Taman surga itu masjid, majelis ilmu, dan majelis zikir. Inilah taman surga. Insya Allah panjenengan akan berada dalam husnul khatimah kelak kemudian. Karena kematian seseorang itu ditentukan oleh aktivitas sehari-hari. Ada orang meninggal dalam keadaan sujud, aktivitas sehari-harinya dia senantiasa sujud. Ada orang meninggal dalam keadaan melacur, karena sehari-harinya memang senantiasa pergi ke tempat pelacuran. Maka oleh sebab itu, ibu bapak, jangan sampai kemudian kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Untuk menghindari itu, rajin-rajinlah pergi ke taman-taman menuju surga, yaitu masjid, majelis ilmu, majelis zikir. Dan jangan lupa kemudian kita berbuat ihsan, yaitu memiliki menjadi muhsin. Di antara bersikap ihsan itu adalah alladzina yunfikuna fis syara'i wad dara, yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada tanya jawab apa tidak? Tidak ada tanya jawab? Cukup? Cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki halalan thayyibah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Jika ada keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah berikan kesehatan dengan kesehatan selama-lamanya. Jika sudah sehat, semoga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putri kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita menjadi putra-putri, cucu, sahabat tetangga yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka
salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatil dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kekurangan hanya dari saya sendiri, kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.